Shalom saudaraku, dimanapun saja Anda berada. Di kesempatan hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mengambil waktu beberapa menit untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19 dan juga pada kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Saya akan membacakan bagian dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengajak saudara sekalian untuk mengikuti bacaan yang akan saya bacakan pada saat ini. Yesaya 43 ayat 19 berkata demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan juga dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 berkata demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam pembahasan firman Tuhan ini kita akan melihat satu tema, yaitu hidup adalah kesempatan. Dan dalam tema ini ada satu sub pokok bahasan yang saya ambil, yaitu melihat kesempatan. Jadi dalam firman Tuhan di Yesaya pasal 43 ayat 19 itu jelas bahwa lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Melihat dan mengenalinya pada saat kesempatan itu muncul. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, tetapi pertanyaannya, apakah kita melihat dan mengenali kesempatan itu? Sehingga kesempatan itu datang. Kesempatan yang Tuhan berikan bisa terlewatkan begitu saja, karena kita memiliki paradigma yang berbeda-beda atau paradigma yang benar. Kesempatan yang sama dengan paradigma atau perspektif yang berbeda akan memiliki hasil yang berbeda. Kita harus memiliki paradigma yang benar untuk melihat kesempatan yang Tuhan berikan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus mengarahkan mata kita kepada Kristus. Fokus pada panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa melihat kesempatan yang Tuhan berikan, dan Tuhan dapat memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 juga mengatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti
bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib yang dialami mereka semua itu sama. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, waktu dan kesempatan yang terjadi pada semua orang mendapatkan waktu dan kesempatan untuk memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. Jadi saudaraku, waktu dan kesempatan yang kita miliki, yang kita dapatkan, itu merupakan sesuatu yang dapat kita pergunakan, kesempatan yang dapat kita pergunakan kan untuk berdampak positif kepada banyak orang. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kesempatan-kesempatan apa saja yang ada di depan mata kita, timbullah pertanyaan. Jadi ini saudaraku, kesempatan yang ada di depan mata kita adalah setiap orang mendapat kesempatan untuk diselamatkan dan bertobat, seperti dalam kisah Paulus. Paulus mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Paulus mendapatkan keselamatan untuk menjadi Rasul Allah. Yang berikut kesempatan yang datang kepada kita adalah setiap orang mendapatkan kesempatan untuk berdoa dan melayani Tuhan. Setiap orang juga mendapatkan kesempatan untuk keluar dari zona nyaman. Entah apapun itu masalah, apapun itu persoalan, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mempunyai kesempatan untuk keluar dari zona nyaman. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kesempatan yang berikutnya adalah ketika Tuhan meminta kita untuk menabur di kerajaan Allah dalam bentuk keuangan, waktu, dan tenaga, kita harus memakai kesempatan itu untuk terus memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi setiap orang mendapatkan kesempatan untuk membuat perbedaan dalam hidup seseorang. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena telah menyakiti hati kita, itu merupakan kesempatan. Setiap orang mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di kesempatan yang Tuhan berikan, kita mendapatkan kesempatan yang sama antara satu dengan yang lain, antara tua dan muda, antara kaya dan miskin. Kita punya waktu dan kesempatan yang sama. Nah sekarang, apakah kita bisa melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita atau tidak? Atau dia bisa terlewatkan begitu saja? Ini perenungan bagi kita, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Lihatlah, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, untuk terus berkembang, melayani Tuhan, menjadi yang lebih baik, dan melakukan sesuatu yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan dan perenungan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, pegangan pedoman bagi kita semua. Dimanapun saja kita berada, apapun aktivitas kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.